Setelah Syekh Salam dan Hasan berhasil dibebaskan dari penjara, Manal yang hobi pergi ke dukun mencurigai soal Sabir yang membunuh Khalid. Konglomerat Samir menahan Sabir di Kairo dan mempertemukannya dengan Syekh Mushab. Hanya dengan bertatapan mata, Syekh Musbah langsung tahu dosa terbesar apa yang sedang disembunyikan oleh Sabir. Dan berikut ceritanya. Malam itu, keinginan Sabir untuk kembali ke kota Fayun dihalangi oleh Samir. Ia dipaksa menunggu kedatangan tamu agung yang ternyata adalah Syekh Musbah. Tokoh agama yang sangat tersohor di kota Kairo itu sering mengisi acara di televisi dan memberi ceramah dan wasilah. Tak disangkanya, Syekh Musbah bisa meramal dan membaca nasib seseorang. Hanya dengan sekali tatap, ia langsung tahu jika Sabir tidak sengaja membunuh Ghalib saat menimba emas. Sabir berusaha menyangkal dan menanyakan apa maksud pertanyaan Syekh Musbah. Pria tua itu berkata bahwasanya Sabir melakukan dosa besar yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun juga. Ia menyarankan agar Sabir bertaubat kepada Allah karena pemuda itu belum bertaubat setelah melakukan dosa besar. Pak Samir sampai kebingungan sendiri mendengar percakapan antara dua pria terpilih itu. Setelah berbicara dengan Syekh Musbah, Samir mempersilahkan Sabir untuk pulang ke El Fayun. Ia menyediakan supir untuk mengantar Sabir sampai ke rumahnya. Di tempat lain, Hasan mengajak adiknya Ezi untuk berbicara berdua di luar rumah. Ia sangat kecewa dengan adik kandungnya itu karena bekerja pada Zain. Bahkan mereka bersiasat hendak menjebak Sabir dengan tas ransel berisi narkoboy. Ezi masih mengelak dan berkata jika ia membutuhkan sejumlah uang untuk mengerjakan tugas kuliah jurnalismenya. Hasan meminta Ezi untuk lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Jangan sampai hanya demi uang keselamatan keluarga besar dipertaruhkan. Di malam yang sangat larut, Sabir menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Rahab. Ia hendak menemui Rahab untuk mengungkapkan bela sungkawa. Sayangnya, Manal keluar dari rumah dan berkata jika acara pengajian sudah selesai sejak tadi sore. Rahab sudah tidur di kamarnya dan tidak mau bertemu dengan Sabir lagi. Manal mengaku sudah mengetahui jika Sabirlah yang membunuh ayahnya. Ia pergi ke Syekh Ammar yang meramal bahwa Sabir pembunuh sebenarnya. Sabir mengungkapkan jika Ammar adalah penyihir. Ia meminta Manal untuk tidak percaya dengan kata-kata Ammar. Sabir mengacukan Manal dan menitipkan salam pada Rahab. Manal berdalih mengatakan bahwa Sabir tidak akan menikahi Rahab selama ia masih mencintai Sabir. Pemuda itu melenggang pergi kembali ke rumahnya dan berdiam diri di dalam kamar. Mengetahui adik sambungnya yang sudah kembali, Hasan langsung memeluk saudara kesayangannya itu. Hasan bertanya mengapa Sabir tidak kembali mengajar di madrasah. Ia berpikir jika Sabir hendak berganti profesi dan bekerja di Kairo. Sabir berkata jika ia tidak akan berhenti mengajar dan akan kembali ke madrasah esok hari. Pagi harinya, tim penyidik masih mengusut kasus kematian Ghalib meski jasadnya sudah dimakamkan. Ia meminta Salah untuk datang ke acara pengajian dan mengintai jika ada pergerakan yang mencurigakan. Salah berkata jika ada banyak tamu yang datang termasuk keluarga Syekh Salam. Syekh Salam membawa kedua putranya kecuali Sabir. Di tempat lain, Sabir sudah berada di madrasah dan menemui kepala sekolah. Tampaknya ia kena tegur karena terlalu lama absen dari pekerjaan. Sohaila langsung menyambut guru favoritnya itu dengan riang gembira. Rahab menelpon Sabir dan langsung diangkat saat itu juga. Mendengar ada suara wanita lain di dekat Sabir, Rahab sangat cemburu hingga hubungan mereka berdua mulai renggang. Di waktu yang sama, Hasan marah besar pada Zain dan meluapkan amarahnya. Ia datang ke kantor sang notaris itu hanya untuk mengamuk sejadinya. Hasan mengancam Zain untuk tidak menyusahkan keluarganya lagi karena apa yang dilakukannya pada Ezi memberi dampak kerugian yang besar. Ezi langsung melerai mereka berdua dan membawa Hasan pergi dari kantor Zain. Syekh Salam mulai aktif kembali di masjid kota dan berbincang dengan Pak Jamil. Tiba-tiba, Syekh Ammar datang dan menuduh Syekh Salam sebagai orang yang munafik. Perkataan itu membuat Jamil sakit hati mendengarnya. Mereka berdebat panjang di depan masjid, di mana Ammar langsung melenggang pergi begitu saja. Jamil menceritakan Syekh Ammar dan Sumbul yang suka menjelekkan Syekh Salam saat berada di penjara. Selama itu, Ammar dan Syekh Sumbul sering datang ke masjid hanya untuk menyebarkan kabar burung dan huru-hara. Syekh Salam tak mau ambil pusing dan mengajak Jamil untuk pulang bersama. Sementara itu, Ezi dan Hasan bertengkar di jalan setelah Hasan mengamuk di kantor Zain. Ezi menjelaskan jika ia sangat mencintai Sohaila dan tak mau ada pertengkaran antara dua keluarga.
Melihat Ezi menangis, Hasan langsung memeluk adiknya itu dan meminta maaf. Ia tak menyangka Ezi bisa menangis hanya karena urusan wanita. Selesai mengajar, Sabar pulang ke rumah di mana Rahab sudah menunggunya di sana. Ibu langsung pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Rahab meminta penjelasan mengapa Sabar tak mau menemuinya dan pergi ke Kairo tanpa pamit. Bahkan saat di madrasah, Sabar terdengar berdekatan dengan Sohaila. Adik kandung Zain itu selalu membujuk Rahab untuk menerima cinta Zain. Ponsel Sabar kembali berdering dari Pak Samir. Sabar terpaksa menerima panggilan pekerjaan itu di depan Rahab. Kala itu, Pak Samir kembali meminta Sabar untuk datang ke kantornya. Sabar tak bisa menolak hal itu karena Pak Samir sudah membantu keluarganya dalam menghadapi masalah besar. Rahab meminta bantuan Sabar untuk menemaninya esok hari karena pengacara ayahnya hendak bertemu. Sabar tak yakin bisa menemani Rahab karena ia harus pergi ke Kairo dan entah kapan bisa kembali. Rahab sangat marah dan langsung pergi meninggalkan Sabar. Melihat Rahab buru-buru pergi, Syekh Salam bertanya pada Sabar apa yang terjadi antara mereka berdua. Di tempat lain, Hasan kembali bekerja di toko Pak Galib bersama Abdul Razak. Manal duduk di kursi sang ayah untuk menggantikan tugas Pak Galib mengawasi para pekerja. Setelah meminta Hasan untuk segera bekerja, Manal berpesan pada Razak untuk mengawasi pria itu. Manal sama sekali tak bisa percaya dengan Hasan yang merupakan kakak dari Sabar. Di depan sang ayah, Sabar bercerita saat kecil dulu ia pernah menggenggam tangan Syekh Salam dan melihat proyeksi astral dari pengalaman masa lalu. Ia bercerita melihat orang mati, tapi entah siapa dan bagaimana ia meninggal. Syekh Salam berusaha menenangkan hati Sabar dan berkata jika semua itu hanya mimpi atau khayalan semata. Syekh Salam menceritakan kisah Ammar yang menjelek-jelekan dirinya di dalam masjid. Syekh Salam masih terganggu tentang gosip yang disebarkan Ammar jika keluarganya adalah pembunuh yang menyebabkan Galib meninggal dunia. Sabar menegaskan jika ayahnya tidak bersalah dan pamit pergi ke Kairo untuk bekerja pada seorang teman. Syekh Salam merasa ada yang aneh pada Sabar karena anaknya itu selalu mengelak jika diajak bicara tentang kematian Galib. Sesampainya di Kairo, Sabar mempertanyakan apa maksud Pak Samir memintanya datang ke sana. Samir memaksa Sabar untuk bertemu orang penting lainnya. Sabar dibawa ke rumah megah yang sangat luas di pusat kota. Sabar sampai terperangah melihat kemegahan rumah dengan ratusan penjaga. Di tempat lain, Sohaila datang ke rumah Rahab untuk menceritakan tentang guru tercintanya, Sabar. Rahab menegaskan jika ia akan tetap mencintai Sabar sampai kapanpun juga. Ia bahkan berkata jika perasaannya itu tidak akan bisa berubah meski banyak orang mempengaruhi. Rahab juga berkata jika Sabar lebih mencintai dirinya daripada wanita manapun juga. Sabar sudah bertemu dengan konglomerat paling kaya di Mesir bernama Pak Hani. Ternyata pria kaya raya itu meminta Sabar untuk menuntun langkah jitu agar mendapat keuntungan dari dealing perusahaan besar. Sabar menyebutkan satu negara yang jika diajak kerjasama, bisnis Pak Hani akan berkembang pesat. Namun, Sabar sendiri tidak mau dijadikan penentu karena hasil akhir ada di tangan Allah. Pak Hani berusaha menyembunyikan bisnis yang sebenarnya, tapi Sabar langsung tahu jika pria itu adalah pemasok senjata ilegal. Sabar langsung pergi dari rumah Pak Hani hingga membuat Samir kewalahan mengatasi keadaan. Samar menegaskan jika Pak Hani adalah orang yang membayar lebih dari 50% biaya pengacara untuk melepaskan Hasan dari jeratan hukum. Sabar sangat kecewa karena dilibatkan dalam bisnis kotor dan melenggang pergi meninggalkan Samir tanpa rasa takut. Ia pun kembali ke El Fayum sendiri tanpa diantar supir pribadi Pak Samir. Pagi harinya Manal kembali membujuk Rahab untuk menikah dengan Zain. Manal bahkan menuduh Sabar hendak menguasai harta ayah mereka. Siang harinya, Syekh Salam membaca Al-Quran di ruang kerja di mana Safa menyajikan teh untuk suaminya itu. Mereka berdua sangat mengkhawatirkan Sabar yang sering pergi ke Kairo untuk urusan pekerjaan. Syekh Salam merasa bersalah pada Sabar yang kini terjebak dalam kekuatannya sendiri. Apalagi Sabar bercerita jika ia berhalusinasi melihat orang mati. Syekh Salam menegaskan ada yang terbuka di diri Sabar karena kejadian masa lalu. Syekh Salam dulu bekerja sebagai penyihir yang gemar meramal. Ia memanfaatkan Sabar kecil untuk memberi jawaban atas pertanyaan semua orang yang datang. Ibu Safa berkata jika mereka bisa menutup kemampuan itu lagi sekarang. Sabar yang baru pulang dari Mesir mendengar percakapan kedua orang tuanya itu.
Ia langsung masuk dan menyela, meminta penjelasan tentang masa lalunya sendiri. Sabar meminta Syekh Salam untuk berkata jujur apa yang sebenarnya dilakukan di masa lalu. Ibu Safa berusaha membawa Sabar keluar ruangan, namun pemuda itu bersikeras untuk menunggu jawaban. Syekh Salam berkata jika ia mengajarkan sihir pada Sabar sejak kecil dulu. Banyak ilmu yang diturunkan ke Sabar dengan usia yang tidak sesuai sebagai anak kecil. Syekh Salam membukakan pintu dunia lain di hidup Sabar hingga anak itu tak sanggup menanggung beban ilmu yang terlalu besar. Syekh Salam meminta maaf karena melibatkan Sabar dalam pekerjaannya sebagai peramal di masa lalu. Sabar langsung pergi ke kamarnya dengan memendam kekecewaan besar pada sang ayah. Hasan masih tertidur pagi itu karena bekerja lembur sejak Galib digantikan Manal. Hasan merasa beruntung bisa bertemu Manal setiap hari karena ia sangat mencintai putri Pak Galib itu. Sabar langsung bingung berkata apa karena Manal sebenarnya mencintai dirinya. Ia menyarankan Hasan untuk menjauhi Manal karena wanita itu sudah menambatkan hati pada pria lain. Hasan berkelit dan tak mau cintanya dihalang-halangi. Hasan melenggang pergi untuk segera bekerja bersama Manal. Sabar langsung berkunjung ke rumah Syekh Ammar untuk memberi peringatan. Ia cukup muak melihat sikap Ammar yang suka menjelek-jelekan orang lain di hadapan banyak warga. Apalagi Ammar dengan jelas menyebar fitnah tentang Syekh Salam. Sabar sangat emosi dan bersumpah akan menyakiti Ammar jika tidak berhenti menyebarkan fitnah. Untuk menenangkan diri, Sabar menepi di pantai sambil menunggu Rahab datang. Tak berselang lama, kekasih Sabar tiba dan mengungkapkan keluh kesahnya. Rahab merasa sedih karena banyak yang membenci hubungannya dengan Sabar. Rahab mengerti sikap Sohaila yang ternyata mencintai Sabar, namun ia tak tahu mengapa Manal menentang hubungannya juga. Dalam kondisi pikiran berkecamuk, Sabar meminta Rahab untuk menjauhinya. Ia tak sanggup melihat air mata kekasihnya lagi dan melenggang pergi. Sabar bahkan berkata tidak mau menikahi Rahab dan meminta wanita itu untuk pergi sejauh mungkin. Rahab syok berat, hubungannya diputus sebelah pihak oleh kekasih hati. Malam harinya, Sabar baru kembali pulang dan melihat kondisi rumah sudah sangat sepi. Ia menyelinap ke kamar Syekh Salam dan langsung teringat dengan kejadian masa kecilnya dulu. Syekh Salam menyimpan kotak kayu di dalam lemari dan mengunci rahasia itu rapat-rapat. Sabar bergegas membuka lemari ayahnya dan membobol peti kayu itu. Ternyata kotak itu berisi kitab cincin Sulaiman dan praktek ilmu sihir. Syekh Salam tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memergoki Sabar membaca kitab sihir itu. Sabar langsung bertanya apa maksud dari semua kitab itu. Syekh Salam langsung melotot dan merebut buku itu kembali. Ia menegaskan jika semua buku itu digunakan dengan tujuan baik. Sabar masih mendesak ayahnya untuk berkata jujur. Syekh Salam sangat emosi sampai menampar Sabar yang menuduhnya sebagai pembohong. Syekh Salam mengakui dirinya pernah berbuat kesalahan besar dalam hidup. Ia hanya ingin membesarkan anak-anak dengan baik, namun ternyata semua gagal total. Ibu sampai terbangun dari tidur setelah mendengar teriakan Sabar dan Salam yang bertengkar hebat. Dengan derai air mata, ibu meminta Sabar untuk tidak membahas masa lalu ayahnya lagi. Sabar menjelaskan jika selama hidup ia tak pernah bisa tenang dan memaksa ibu untuk berkata jujur. Safa akhirnya berbicara sejujurnya jika suaminya Salam dulu bekerja sebagai penyihir dan memanfaatkan kemampuan Sabar sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan bangsa jin. Syekh Salam mendengar teriakan ibu dari dalam kamar dan membuat hatinya teriris perih hingga menangis. Ia tak pernah berniat untuk memanfaatkan kemampuan indigo Sabar, namun kala itu Syekh Salam menderita kesulitan ekonomi. Ibu menjelaskan, Sabar sering diminta menggambar di peta untuk mendeteksi keberadaan kubah makam kuno dari penglihatan gaibnya. Mereka menyesal saat Sabar kecelakaan dan nyawanya hampir melayang di masa lalu. Sejak saat itu, Syekh Salam berhenti mencari makam kuno hingga persahabatannya dengan Galib berubah menjadi musuh. Sabar sangat kecewa mengetahui kenyataan pahit itu dan meninggalkan rumah. Di waktu yang sama, Rahab meratapi kisah cintanya yang kandas di tengah jalan. Ia ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Rahab menangis tanpa henti dan berencana untuk membuktikan pada Sabar betapa sakitnya dikhianati cinta. Sementara itu, Hasan masih bekerja untuk Manal meski malam sudah sangat larut. Manal memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mencari tahu kabar terbaru tentang Sabar.
Di tempat lain, Pak Hani mendapat kabar dari bawahannya jika bisnis persenjataan mereka di negara baru itu sukses berat. Pak Hani langsung teringat dengan petuah jitu dari Saber. Ia langsung menelpon Samir untuk mengabarkan kedatangan cuan besar. Ia meminta Samir untuk meyakinkan Saber agar mau bekerja dengan mereka berdua. Dengan adanya Saber, tingkat kekayaan mereka akan naik ke level yang jauh lebih tinggi. Ia memperingatkan Samir untuk berhati-hati dengan Saber dan jangan memperlakukan pemuda itu seperti anak buah. Saber harus mau bergabung atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau iming-iming harta. Tampaknya Samir mendapat PR besar untuk kembali berhubungan dengan Almadah. Di waktu yang sama, Saber kembali menyusuri makam dan bangunan kuno yang pernah ditelusuri masa kecilnya dulu. Saat itu, kepala Saber ditutupi kain putih dan langkahnya dituntun oleh jin yang memberitahu banyak rahasia. Ia melihat beberapa mayat pria tak dikenal di mana jin dalam bangunan itu menyerang secara bertubi-tubi. Untuk menyelamatkan diri, Syekh Salam menggendong Saber pergi dari tempat angker yang berbahaya itu. Pagi harinya, Sohaila menyebar kabar pada teman-temannya jika ia mencintai guru bahasa Arabnya, Saber. Sohaila bahkan berkata jika ia akan segera menikah dengan Saber bagaimanapun caranya. Ezi datang menghampiri Sohaila di mana cintanya bertepuk sebelah tangan. Ezi tak tahu jika Sohaila mencintai Saber dan terus mendekati gadis madrasah itu. Sohaila sangat dingin pada Ezi dan melenggang berjalan pulang dengan teman sekelas. Di tempat lain, Rahab menelpon pengacara ayahnya Pak Ismail untuk menunda pengumuman pembagian warisan. Sementara itu, Zain membawa Nasir untuk ikut dengannya. Tampaknya ia hendak merencanakan sesuatu dengan Nasir bersama Abdul Razak untuk menguasai harta Galib. Malam harinya, Saber belum bisa tidur karena kepikiran dengan masalah hidupnya itu. Ia masih kecewa dengan ayah dan ibunya yang ternyata memanfaatkannya untuk bekerja di makam kuno. Samir datang tanpa diundang memaksa Saber untuk ikut ke Kairo. Saber masih menolak tawaran pekerjaan dari Samir meski dibayar mahal sekalipun. Samir mencoba membujuk Saber dan menunggu pria itu untuk menghubunginya lagi. Setelah Samir pergi, Saber menemui Syekh Salam di ruangannya. Ia duduk di depan sang ayah sembari bertanya mengapa ia tega menggunakan Saber sebagai mediator untuk berkomunikasi dengan jin. Syekh Salam mengakui kesalahannya itu dan meminta maaf pada Saber. Saat itu, Salam mudah terpengaruh apalagi Saber selalu memberi informasi yang sangat akurat. Saber bertanya mengapa Syekh Salam tidak menggunakan Hasan dan Ezi sebagai mediator. Ternyata Syekh Salam sudah pernah mencobanya tapi tidak pernah berhasil. Hanya Saber satu-satunya anak yang bisa menembus ke alam gaib. Saber membimbing mereka agar mendapatkan apa yang diinginkan secara langsung. Syekh Salam kembali meminta maaf dan berkata jika ia sangat menyesali perbuatannya itu. Saber mencoba bertanya ada kejadian apa di masa lalu yang pernah mereka alami saat berada di reruntuhan bangunan tua. Syekh Salam tidak bisa menjelaskan hal itu dan memohon agar Saber melangkah ke jalan yang benar. Saber melenggang pergi tak puas dengan jawaban dari sang ayah. Di tempat lain, Emad menelpon kekasihnya Aisyah untuk saling melepas rindu. Ia sendiri sedang merindukan sang ayah yang telah lama mati. Emad menatap foto sang ayah yang berdiri di samping Syekh Amar. Dalam foto itu, Emad masih kecil dan digendong oleh ayahnya. Ada hubungan apa antara Emad dan Syekh Amar? Saksikan di episode selanjutnya. Dan film pun bersambung.